Tanggal 14 September, hari ke-251. Refleksi dan penyembahan. Mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi. Allah mengundang kita untuk terbeban, sama seperti Dia terbeban. Refleksi. Amos, Obadja, dan Yunus adalah 3 nabi kecil dengan pesan-pesan yang sangat penting. Amos yang namanya berarti pembawa beban, meninggalkan negaranya, kerajaan Yehuda, sebagai penggembala dan pemetik buah ara untuk membawa pesan yang berapi-api tentang penghakiman atas kerajaan utara Israel. Obadja yang namanya berarti hamba Tuhan, menyatakan dakwaan yang pedas terhadap orang Edom karena kekejaman mereka terhadap bangsa Israel, saudara mereka. Dan Yunus yang berarti merpati, naik perahu dan ikan besar yang menggetarkan suasana sebelum tiba di Niniwe untuk mengumumkan perhitungan mundur 40 hari menuju malapetaka bagi bangsa Asyur yang perkasa. Amos menggunakan 3 khotbah dan 5 visi untuk menggambarkan detail grafis penghakiman Israel yang tidak dapat dihindari. Meskipun bukunya adalah buku terpendek dalam Perjanjian Lama, Obadja membawa salah satu pesan penghakiman terkuat, menawarkan Edom tidak ada permohonan untuk kembali dan tidak ada janji untuk menghindari bencana nasional. Yunus satu-satunya kitab nubuatan Perjanjian Lama yang bukan membahas seputar eksklusifme bangsa Yahudi. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan bagi para pendengar, dalam hal ini Niniwe, untuk bertobat. Meskipun si pengkhotbah atau Yunus ragu-ragu untuk berkhotbah. Adorasi. Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika Tuhan menghancurkan. Hanya sedikit dari kita yang cukup berani untuk mengucapkan kata-kata itu. Tetapi kebanyakan dari kita telah mempertimbangkan pemikiran itu pada satu waktu. Misalnya, kalau saja Tuhan akan menyingkirkan kekuatan dunia yang mengancam keselamatan bangsa kita, para penjahat yang membunuh tanpa hati nurani, dokter yang mengakhiri hidup daripada melindunginya, para fanatik politik dan sosial yang membunuh untuk tujuan mereka, orang tua yang menyalahgunakan dan bahkan membunuh anak-anak mereka. Kitab Yunus membahas hasrat kita untuk membalas dendam dan pembalasan atas para penjahat. Bangsa Asyur adalah kekuatan yang paling brutal, haus darah di bumi pada zaman Yunus. Jika diberi kesempatan, Yunus akan meminta Tuhan untuk menghancurkannya dan merasa senang dengan permintaannya. Tapi Tuhan punya ide lain. Dia ingin Yunus melihat orang Niniwe seperti Allah melihat mereka. Tersesat, putus asa, tanpa pengharapan, naif secara rohani, membutuhkan belas kasihan, dan layak diselamatkan. Prasangka Yunus terhadap orang Asyur sangat dalam. Kebenciannya sangat kuat dan dia rindu untuk melihat belas kasihan Tuhan yang ditahan dari musuh-musuhnya. Dalam 4 pasal, Allah dengan sabar bekerja melalui nabi yang keras kepala ini. Ketika kitab ini diakhiri, masalah masih diragukan. Apa yang kamu pikirkan? Apakah Anda mengira bahwa Yunus pernah mengalami hubungan batin dengan Allah sehubungan dengan orang Niniwe? Aplikasi. Jangan biarkan seseorang atau sekelompok orang yang merupakan objek kasih Tuhan menjadi objek kebencian atau dendam Anda. Itu tidak berarti membenarkan perilaku yang dikutuk Tuhan, tetapi itu berarti melepaskan kepahitan atau sikap tidak mengampuni yang mungkin Anda sembunyikan kepada mereka yang dikasihi Allah. Terlepas dari alasan kebencian Anda, responnya harus sama.
Melihat orang lain sebagaimana Allah, melihat mereka dan mengasihi orang lain sebagaimana Allah mengasihi mereka. Mazmur Daud berdoa seperti ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur pasal 139 ayat 23-24. Jangan mengikuti teladan Yunus dan jangan keraskan hati Anda juga. Hidup terlalu singkat untuk menghabiskannya dengan membenci orang-orang yang Tuhan rindukan untuk dikasihi dan diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.